pembelajaran pada hari ini. Mari kita berdoa sesuai dengan pertanyaan masing-masing. Berdoa kembali. Berdoa dan selesai. Oke. Baik, saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Anggi Romawati. Nela Eca hadir. Nabila Putri hadir Ibu. Nika Dek hadir Bu. Meta Valentina hadir Bu. Zakia Mulia hadir Bu. Baik, semua hadir semua ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, coba perhatikan ini ya. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Anak-anak, kalian tahu ini gambar apa? Fotokopi. Oke, ini mesin fotokopi. Nah, kalau gambar ini anak tahu ini gambar apa? Kertas. Kalau ini proyektor. Kalau ini video game. Wah, pada tahu semua ya. Ada familiar ya dengan gambar ini. Nah, kalau ini Nah, Ibu mau bertanya, apa perbedaan dan kesamaan dari gambar ini dan yang Ibu pegang ini? Ada yang mau menjawab? Perbedaan dan kesamaannya ada yang mau menjawab? Ayo, oke. Nah, Nabila. Kalau fotokopi itu peralatan, kalau pens atau tulis buku itu perlengkapan. Betul sekali. Nah, itu tadi termasuk perbedaan. Nah, kalau persamaannya, ada yang bisa kayak ini persamaannya apa? Ada yang bisa menjawab persamaan dari dua hal ini? Ayo, atau saya tunjuk? Iya aja Bu. Nah, Eca. Persamaan dari penghapus sama mesin penghancur itu sama-sama menghapus dan menghasilkan data yang bergerak. Oke. Itu? Oke, terima kasih jawabannya. Itu termasuk betul. Nah, Ibu mau jelasin persamaannya itu sama-sama digunakan di kantor, sama-sama digunakan di sekolah juga boleh, bukan boleh. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peralatan dan perlengkapan kantor, yang dimana nanti kalian pada saat masuk ke perusahaan, masuk ke ruang kantor itu ditanya, tolong ambilkan perlengkapan untuk menulis. Ambilkan perlengkapan itu apa? Peralatan itu apa? Jadi gunanya kita belajar hari ini itu agar kalian tahu, anak-anak Ibu tahu perbedaannya perlengkapan dan peralatan. Oke, kita masuk ke studio. Nah, ini sebuah gambaran kantor. Nah, ini kalau yang mau nanya nih, kursi sama meja itu termasuk peralatan atau perlengkapan? Perlengkapan. Pintar. Nah, kalau komputer termasuk perlengkapan atau perlengkapan? Peralatan. Nah, kita masuk ke definisi. Siapa yang mau membacakan? Oke. Nah, Zakia, definisi peralatan atau equipment dan perlengkapan kantor office supply. Peralatan dan perlengkapan kantor berfungsi memudahkan proses kerja. Contoh peralatan yaitu proyektor, memiliki penampilan presentasi. Contoh perlengkapan yaitu pulpen yang berfungsi tindakan organ. Oke, benar sekali. Nah, ini ada perbedaan antara peralatan dan perlengkapan kantor. Siapa yang mau membacakan apa perbedaan peralatan dan perlengkapan kantor? Oke, namanya Kak. Perbedaan antara peralatan dan perlengkapan kantor. Peralatan atau equipment adalah barang yang dapat digunakan berulang kali untuk sifat tahan dan berfungsi menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya, peralatan mesin kantor, peralatan kantor, sekretaris kantor, komputer, dan perangkat elektronik. Perlengkapan atau supplies adalah alat atau barang yang berguna untuk mendukung kinerja peralatan kantor dan melengkapi keperluan perusahaan. Perlengkapan kantor umumnya identik dengan barang yang berukuran kecil, cepat habis, dan harganya relatif ekonomis. Contohnya pensil, kertas, tinta, dan buku catatan. Nah, dari bacaan ini sudah kan perbedaannya apa? Jadi kalau peralatan kantor itu seperti apa? Kalau peralatan kantor seperti apa? Komputer, peralatan elektronik, perabotan, mesin. Perlengkapan? Perlengkapan kertas, Meja, kursi,
Nah, jadi kan bisa membedakan apa itu peralatan dan perlengkapan. Nah, kemudian selanjutnya itu terdapat biaya penyusutan. Kemudian ada memiliki peran penting dalam operasional perusahaan. Kenapa dia peran penting dalam operasional perusahaan? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa dia perannya itu penting? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Nah, Anggi, kenapa peralatan itu penting dalam operasional perusahaan? Karena kalau nggak kayak gitu nanti kalau nggak ada peralatan mungkin perusahaan tidak efektif dan efisien. Betul sekali. Kemudian ada pembeliannya dicatat sebagai fixed asset atau capital asset. Nah, pembeliannya itu wajib dicatat karena itu pembeliannya dengan harga yang mahal. Karena kalau pensil ini cenderung murah, tapi kalau komputer proyektor itu mahal, jadi perlu dicatat. Oke. Selanjutnya ada ciri-ciri kelengkapan. Siapa yang mau membacakan? Oke. Adik. Ciri perlengkapan. Pertama, masa pakai terlambat dari 1 tahun dan tidak bisa dijual kembali. Kemudian dapat digunakan tanpa listrik, biayanya lebih murah dan ukurannya lebih relatif kecil, dan tujuannya adalah untuk memakai operasi. Nah, betul sekali. Nah, perlengkapan itu tadi dibuatkan biayanya lebih murah dan ukurannya relatif kecil. Nah, seperti pensil, pena itu bahan habis pakai. Jadi kalau sudah habis pakai, ya sudah bisa diganti. Tapi kalau contohnya proyektor itu nggak bisa habis pakai. Kalau rusak baru diperbaiki dulu. Kalau udah memang tidak bisa diperbaiki, baru diganti. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis peralatan kantor. Nah, peralatan kantor itu ada mesin kantor. Mesin kantor seperti apa itu? Iya, betul. Selanjutnya, jenis-jenis mesin kantor yang digunakan oleh bagian administrasi. Siapa yang mau membacakan? Oke, Nabeta? Mesin untuk surat menyurat, komputer, laptop, dan mesin TK. Yang kedua, mesin untuk mengecek printer. Yang ketiga, mesin untuk mengambilkan dokumen atau mesin fotokopi dan risograf. Yang keempat, mesin untuk komunikasi, pesawat telepon, intercom, fax mail, wireless. Yang kelima, mesin penghancur kertas atau paper header. Yang keenam, mesin untuk mengetik, mesin TK dan keyboard. Yang ketujuh, mesin untuk mendikte atau diktafon. Yang kedelapan, mesin untuk menghitung kalkulator dan money counter. Yang kesembilan, mesin untuk penerjemah atau alfalin. Yang kesepuluh ada halaman beragam. Oke, ini diingat-ingat ya, mau tahu nanti ada soal kalian bisa baca. Oke. Nah, itu selanjutnya ada perabotan kantor. Nah, perabotan kantor itu seperti kursi, sofa, buku. Nah, selanjutnya kita masuk interior kantor. Interior kantor itu seperti bagian dalam ruangan kantor pengaruh terhadap lingkungannya. Jadi contohnya seperti ornamennya, dekorasinya seperti apa ya? Vas bunga. Saya kalian sih nggak sih ngeliat di meja dosen, meja guru itu ada vas bunganya. Nah itu dia rasanya itu kayak tidak sumpek, tapi itu vas bunga termasuk ke dalam interiornya kantor. Oke, kemudian ada jenis-jenis perlengkapan kantor. Nah, siapa yang membacakan perlengkapan kantor? Nabila, Bu. Oke, Nabila. Perlengkapan kantor dibentuk lembaran meliputi kertas neon, pink atau kertas putih jenis A4, persoalan, kertas doorslag, kertas pensil, kertas poligaris, kertas karton, kertas pulp, plastik transparan, kertas karton, kertas buffalo, formulir, amplop, dan pak. Nah, kalau dilihat perlengkapan kantor dari bentuknya itu banyak banget dengan bentuk kertas ya. Jadi nanti kalau kita kerja di bidang ini, saya mau kertas karton, kalian harus tahu bentuk kertas karton itu seperti apa. Nanti jangan kalian belinya dari desainnya diminta kertas karton, kalian beli kertas buffalo. Oke, ini ada perlengkapan kantor berbentuk non-lembar itu seperti pulpen, pensil, spidol, penghapus, ada penggaris, ada rautan, map, tinta, kotak kartu nama atau bagi surat, lem perekat, tinta perekat, paku payung, dan sandaran bangku. Oke, nah ini dia perlengkapan kantor dilihat dari penggunaannya. Nah kalau harus pakai tadi, baca orang Kertas,
syuting, membuka surat, mengisi surat, tanda stempel, paper spare, pajak salah. Oke, kita masuk. Oke, selesai. Oke, kita ada games. Sebelumnya, Ibu mau kalian membentuk satu kelompok 2 orang. Satu kelompok 2 orang. Sudah? Oke, Ibu mau kelompok 1 untuk maju terlebih dahulu. Nah, sebelum kalian tahu, sebelum kita mulai, Ibu mau membuat contohnya. Ayo maju satu kelompok. Oke. Nah, satu orang itu memegang kertasnya, kertas ini. Dia nggak boleh. Nah, oke. Yang satu memberikan jawaban tapi tidak boleh dilihat, cuma diletakkan di sini. Ya, udah bisa dibaca? Oke, gampang. Oke, coba baca pertanyaannya. Alat ini digunakan untuk membacakan dokumen dalam jumlah yang banyak dan cepat. Enggak ada dokumen. Fotokopi? Pintar, ya betul. Mudah kan? Mudah. Nah, ini kan paling contoh. Belum. Kelas berapa? Nah, jadi gini, kalau sekali salah langsung out, lanjut ke kelompok 2. Oke, kita mulai. Bentar ya, Ibu lakukan dulu soalnya kita makan sekali. Oh tidak ada kata next dan pas ya. Lagi boleh kamu dipegang juga ada. Kelihatan. Oke, mulai. Sekarang ini biasanya digunakan untuk menempelkan dokumen agar tidak terpisah. Oke, masuk. Lanjut. Aku adalah benda yang digunakan untuk menghilangkan kertas. Aku adalah benda yang digunakan untuk menghilangkan kertas. Kertas yang tidak terpakai dengan cara Komputer lepas. Mesin komputer lepas. Betul. Berapa poin ini? Iya, di situ poinnya. Aku biasanya digunakan untuk mencetak dokumen dari komputer dalam bentuk fisik. Apa kamu? Printer. Kenapa tidak? Tidak. Kenapa? Kok nggak bisa? Mana enak fisik? Dalam bentuk fisik kan? Dalam fisik apa? Skip. Tidak. Ayo, skip ya. Berarti kalah. Iya. Apa? Ada dokumennya apa? Itu artinya untuk yang Karena itu mencetak dokumen dalam isi. Pencetakan tadi ya. Saya dalam sekali dulu. Aku benda yang digunakan untuk menyusun dan mengurutkan dokumen agar rapi dan terbaca. Urutkan dokumen. Ya. Oh, Bapak Dik, salah. Bukan salah. Ini apa? Aku habis. Bukan. Tahu nggak kesalahannya apa?
dibiasakan jangan ju. Anak-anak dibiasakan jangan ju. Oke. Oke. Benda ini sering digunakan dalam presentasi untuk menampilkan gambar dan dokumen. Betul. Oke, selanjutnya. Oke. Aku biasanya ada di meja kerja untuk menyimpan surat-surat penting. Siapakah aku? Maaf. Berangkat? Tiga kali jaman. Kalau tidak Oh, tidak bisa pas. Ayo. apa pertanyaannya? Aku biasanya ada di meja kerja untuk menyimpan surat-surat penting. Siapakah aku? Susah ya Bu? Saya sekali lagi jawaban. Salah, lanjut ke kelompok berikutnya. Aku gak nyampe. Waktu habis. Kelompok selanjutnya. Bawa yang ini kabin ya. Aku ini adalah barang yang dapat digunakan berulang kali dan biasanya membutuhkan listrik saat memakai itu. Apakah aku? Ayo, ini dijelasin ya. Ini dijelasin ya. Coba baca pertanyaannya. Ya, enggak. Yang dapat digunakan berulang kali dan biasanya membutuhkan listrik saat memakai itu. Apa? Betul. Selanjutnya. Oh my god. Kita habis. Oke. Taruh sampai di sini. Kalau sudah, sampai satu. Oke. Aku biasanya dipakai untuk memberikan pernyataan resmi pada perusahaan. Apa aku? Pernyataan resmi. Ya. Aku biasanya dipakai memberikan pernyataan Tidak boleh disebut ya sendiri. pada perusahaan. Tidak boleh. Meresmikan, bukan meresmikan. Ayo. Bikin materai, tanda tangan biasanya. Oh, sampel. Oke, kita kasih kesempatan satu lebih satu. Jadi. Aku biasa merubah dokumen fisik menjadi dokumen digital. Apakah? Aku bisa merubah dokumen fisik menjadi dokumen digital. Apakah aku? Ini scan, fotokopi, print, Satu lagi kalau sekali lagi salah. Masih belum tepat. merubah dokumen menjadi Dokumen fisik menjadi dokumen digital. buat tugas PDF.
lihat jangan baca jangan ini. Nggak lihat. Oke, oke. Aku itu biasanya digunakan untuk mengolah data dan berkaitan dengan hardware, software, brainware. Siapa aku? Mengolah data. Laptop. Kamu cepat. Komputer. Betul. Oke, ini selanjutnya. Tinggal 2 soal lagi. Kalau dihabiskan, berarti Mana? belum tentu. Kita belum tahu. Oke. Aku adalah barang perlengkapan yang sangat dibutuhkan, tapi aku sering hilang, dicuri. Siapakah aku? Betul. Oke, kita akan masuk lagi. Pertanyaan ini lucu lagi. Aku adalah benda yang membuka amplop surat menjadi lebih mudah dan rapi. Kalau curang, kasih tahu jawabannya. Jadi apa jawabannya? Oh, berarti ayo, kita minimal, maksimal 3 kali jawaban. Dan tidak ya, ada 3 yang lain. Ada 3 mana? Garis. Letter. Baca tadi. Aku adalah benda yang bisa membuka amplop surat menjadi lebih mudah dan rapi. Siapa aku? Membuka amplop surat. Salah. Salah 2. Halo, curang. Buka. Itu sudah curang. Balik ke tempat dulu. Oke, kita langsung ke kelompok terakhir. Bentar, Bu. Oke. Ready? Ini bentuknya kecil. Kebenaran punya tempat keras, tapi tidak merusak keras. Dan masih bisa dilepas-lepaskan. Siapa? Seru aja jadi dunia. Sebenarnya sudah sama-sama di sini. Coba ya. Ini satu lagi. Yang 2. Kalau aku fungsinya untuk melapisi dokumen agar terhindar dari noda, air dan debu. Apa alat apa
Kain. Dokumen dilapisi agar tidak kena air. Dokumen dilapisi meski kena air itu tidak bakal cabut. Masih bersama dua lagi. Cabut. Kalau kena air itu nggak bakal itu kena air. Tepasnya. Box. Beruangan dan suara Plastik dari plastik. Plastik. Jadi dia bisa jawab, dia bisa jawab. Plastik ini. Awal-awal kamu tadi Bolongan plastik bening. Blok plastik bening tidak terhindar air. Betul. Nah, pertanyaannya saya bikin. Oke. Kelompoknya kelompok satu. Kelompok tiga. Karena kenapa kelompok tiga menang? Karena mereka salah kelompok dua maksud saya. Kan kelompok berapa sih sebenarnya? Berarti kelompok tiga yang belum. Sudah tidak kalau dari poin kelompok satu kan hanya. Kenapa sih kelompok tiga yang menang? Karena kelompok tiga dari tujuh loh. Dari games tadi, apa pelajaran yang bisa kalian dapat? Kita bisa mengetahui perbedaan antara peralatan mana peralatan. Oke, ini mau ngomong satu-satu aja. Nabila, tadi bahasa kita aja. Nabila, Apa boleh diulangi lagi pertanyaan? apa yang kalian bisa pelajari dari games kita tadi? Tahu manfaatnya dari peralatan apa manfaatnya apa? Saya baru melihat manfaatnya itu apa aja. Tahu atau manfaatnya apa? Oke, nah Aisyah, Kita jadi tahu feeling confidence itu apa. Ada tadi juga jawabannya membuka surat itu apa tadi. Saya kira itu ini. Itu membuka suratnya pakai tema atau pakai step ya? nah jadi pembuka surat itu ada model bentuknya. Berarti itu model bentuk suratnya itu biar dia nggak merusak. Itu namanya kayak penggaris modelnya. Tapi dia namanya pembuka surat. Nah, oke. Nah, Kade, pelajaran yang apa yang kita dapat? Pelajaran itu penting. Apa? Pelajaran. Nah, oke. Lagi, saya ini fungsi samanya. Oke. Jadi tahu kan fungsi utamanya? Oke. Nah, Meta, tahu alat-alat yang selama ini nggak pernah kita tahu gitu loh, kayak pembuka surat tadi, terus juga sebenarnya nggak bisa seperti nanti kita menjadi apa. Oke. Nah, lagi pelajaran yang kita bisa dapat hari ini? Masa otak itu dan Ya, rasa bahwa manfaat dan fungsinya apa dan peralatan dan lagi itu juga. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sarana dan prasarana. Nah, ini hampir juga mirip sama dengan peralatan, jadi untuk minggu depan lebih mudah lagi untuk kita pelajari. Nah, kalau anak-anak bisa mempelajari di buku masing-masing, nah untuk tugas, ibu tidak mengenakan tugas, tapi kita akan bermain lagi seperti minggu ini dan minggu depan lebih seru lagi. Oke? Oke, Bu. Sebelum kita tutup untuk ketua kelas, boleh dipimpin dulu, Pak? Sebelum kita tutup pembelajaran kita beberapa terlebih dahulu sebelum sesuai dengan frekuensi. Berdoa dulu. Berdoa. Oke, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Jika ibu ada salah, mohon dimaafkan. Selamat